time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmanesya Syahra dari absen 28. Di sini saya akan menceritakan peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok terjadi akibat adanya perbedaan pendapat antara golongan muda dengan golongan tua. Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Orang yang pertama kali mendengar kekalahan Jepang yaitu Sultan Syahrir. Tindakan pertama yang dilakukan oleh pemuda Indonesia setelah mendengar berita kekalahan Jepang adalah menemui Bung Karno dan Bung Hatta untuk mensegerakan proklamasi kemerdekaan. Golongan muda yang dipimpin oleh Chairul Saleh mengadakan rapat di Pegasan Timur, Jakarta terkait kapan proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan. Dalam rapat disepakati bahwa kemerdekaan Indonesia adalah keputusan rakyat Indonesia, bukan Jepang. Kemudian malam harinya, anggota dari golongan muda Wikana dan Darwis diutus menemui Soekarno dan Hatta untuk mendesak agar memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dilakukan pada 16 Agustus 1945. Wikana dan Darwis juga mengancam Soekarno dan Hatta apabila pada tanggal 16 Agustus 1945 proklamasi kemerdekaan belum dilakukan, maka akan terjadi pergolakan besar. Namun desakan Wikana dan Darwis tidak dituruti oleh Soekarno dan Hatta, yang berpendapat bahwa pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dirundingkan terlebih dahulu dengan PPKI. Mendengar hal itu, Wikana dan Darwis melantas kembali mengadakan rapat bersama dengan golongan muda di Jalan Cikini 71, Jakarta. Dalam rapat diputuskan bahwa Soekarno dan Hatta akan dibawa ke Rengas Dengklok untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Rencana golongan muda menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok dilaksanakan pada 16 Agustus dini hari. Ketika dibawa golongan muda untuk menuju Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta tidak menolak. Padahal sebagai tokoh utama PPKI, keduanya memiliki kekuatan dan kewibawaan. Hal ini terjadi karena kemerdekaan harus diproklamasikan. Namun karena ancaman dari Jepang dan janji kemerdekaan, Soekarno dan Hatta belum mau mengambil keputusan. Setelah sampai di Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta kembali didesak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Setelah didesak di hadapan Sodan Chosingi, salah satu tokoh golongan muda, Soekarno bersedia memproklamasikan kemerdekaan setelah kembali ke Jakarta. Antara golongan tua dan golongan muda pun sepakat bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia harus dilakukan di Jakarta. Ketegangan di Rengas Dengklok dapat diakhiri setelah Ahmad Soebarjo, salah satu tokoh golongan tua, menjemput Soekarno dan Hatta di Rengas Dengklok dan menjamin proklamasi kemerdekaan terlaksanakan pada 17 Agustus 1945. Sekembalinya dari Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta menuju ke rumah Laksmana Maida dalam rangka menyusun teks proklamasi di rumah Laksmana Maida yang kemudian diketik oleh Sayuti Malik pada 17 Agustus 1945 pada pukul 10. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Soekarno di Jalan Pegasan Timur nomor 56 Jakarta. Sekian cerita Rengas Dengklok yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.